Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 35133515 Bab 3513 The Power of Xuanhua's Access. Tubuh bagian bawah dari iblis ganas tidak lagi menjadi ekor kelabang, tetapi tubuh manusia. Setelah perubahan yang luar biasa pada tubuh Landen Sen, itu tidak seseram Hundred Eyes Heavenly Demon, tetapi agak terkendali dan tajam, memberi orang perasaan bangsawan yang tak terduga. Ekaristi Cendana Darah adalah sejenis kekuatan gaib yang dimiliki oleh Hundred Eyes Demon Lord. Ngomong-ngomong, Hundred Eyed Demon King hanya roh sejati tingkat rendah, 100 surgawi serangga, di zaman kuno dewa yang diberikan, dan itu bercampur di daerah Gunung Gulu. Kemudian, secara kebetulan, ia mencuri Blood Tan Demon Pill dari permaisuri Jie Jiao Daluo Jinxian Siji, dan sejak itu ia jatuh ke jalan ajaib dan berkultivasi. Tubuh iblis besar. Di pil Blood Tan Demon, tubuh Hundred Eyes Demon Lord diubah menjadi Blood Tan Saint Body, yang dapat diubah menjadi Blood Tan Holy Demon. Ini juga kekuatan gaib fisik yang dibanggakan oleh Hundred Eyes Demon Lord. Pada saat krisis ekstrim, Landen Sen membangkitkan potensi benih iblis, memahami kekuatan magis Raja Setan Iblis Mata selama hidupnya, dan berubah menjadi Blood Tan Saint Demon. Untuk menggunakan kekuatan supranatural, Blood Sandal Saint Body, ini setidaknya membutuhkan kultivasi dunia surgawi. Landen Sen secara paksa berubah menjadi Blood Saint Sandal Setan, dan perlu terus mengkonsumsi vitalitas dan bahkan kekuatan jiwa di tubuhnya untuk mempertahankan keberadaan fisiknya. Landen Sen, yang berubah menjadi iblis suci berwarna coklat darah, kejam, marah, pembantaian, dan kebencian di hatinya karena turbulensi spesies setan di jiwa. Landen Sen hampir tertelan oleh permusuhan di dadanya, dan dia menggeram histeris. Mengaum. Iblis suci cendana berdarah menggulung sepotong besar energi iblis berdarah, dan nafas yang mengerikan menekan membuat orang gemetar, dan niat membunuh mendidih sangat ditekankan ke Raja Gajah, yang mengerikan terlukiskan tak terlukiskan. Kekuatan sihir apa ini? Seluruh tubuh Raja Gajah didirikan, dan dia melangkah mundur tanpa sadar, merasakan ancaman yang kuat secara naluriah. Xuanhua punya kapak, sekarang. Landen Sen, yang telah berubah menjadi iblis suci berwarna kecoklatan, penuh dengan pembunuhan, tetapi masih memiliki sedikit alasan. Niat membunuh yang kuat membuatnya putus asa untuk memanggil sumbu Xuanhua di tubuhnya. Kultivasi Landen Sen terlalu lemah untuk menggunakan kekuatan gaib iblis suci tan darah. Satu-satunya hal yang dapat digunakan adalah tubuh iblis yang kuat ini. Jika tubuh iblis ini dapat digunakan untuk memacu kapak Xuanhua, Landen Sen memiliki harapan untuk membunuh Raja Gajah. Tewet, tewet. Dua suara Phoenix yang keras terdengar, menembus langit. Dua burung Phoenix terbang emas keluar dari tubuh Landen Sen, dengan dua bunga merah menjuntai dari paruh Fei Feng, terbang di sekitar iblis suci tan darah yang ditransformasikan oleh Landen Sen, dan akhirnya berubah menjadi jantan dan betina. Kapak raksasa jatuh ke tangan iblis suci tanam darah. Ledakan. Setelah menerima kapak raksasa, iblis suci berwarna coklat darah itu tiba-tiba merosot, membuat raungan rendah dan serak di mulutnya, dan meridian lengannya dengan keras, berusaha mengendalikan gravitasi kapak Xuanhua. Kapak Xuanhua terlalu berat, bahkan jika Landen Sen berubah menjadi iblis suci berwarna coklat darah, sangat sulit untuk memegang kapak. Untungnya, daging iblis suci tan darah jauh lebih kuat daripada iblis surgawi bermata 100. Kekuatan fisik Landen Sen telah meroket keluar dari udara tipis, dan dia hampir tidak dapat menggunakan kapak Xuanhua. Fantasi seperti apa yang mengubah kekuatan gaib, saksikan raja ini merobek tubuhmu. Raja Gajah tidak percaya pada kejahatan ini, dan hantu Buddha di belakangnya mencetak swastika, seperti matahari terik keemasan, menuju ke pertapa penyamak darah. Mati. Iblis penyihir berwarna coklat meledak ke langit dengan darah mengalir di matanya, dan dia mengeluarkan raungan parau di mulutnya. Landen Sen menumpahkan seluruh kekuatan tubuhnya ke tangannya, menghancurkan kapak Xuanhua di tangannya, dan menebas ke arah swastika ke arah serangan itu. Saat kapak Xuanhua menyerang, bilah kapak menyembur keluar cahaya merah keemasan yang tak terbatas, menjadikan ruang di sekitarnya menjadi emas merah, dan aura yang bergelombang membuat darah mendidih. Ledakan. Kapak Xuanhua menghantam swastika, dan meledak menjadi raungan yang menghancurkan bumi. Adegan yang membuat Raja Gajah pucat takjub muncul. Segel berlian yang dibuatnya rapuh seperti semangka, dan segel swastika mudah pecah berkeping-keping dengan kekuatan menembus emas dan memecahkan batu. Setelah memecahkan segel Vajra, kekuatan pedang Xuanhua tidak berkurang, dan itu menebas ke arah kepala Raja Gajah dengan kecepatan yang sulit ditangkap dengan mata telanjang. Ini tidak mungkin. Raja Gajah sangat ketakutan, peri macam apa ini? Bagaimana dia bisa mematahkan teknik abadi ke-8 urutannya begitu mudah? Melihat iblis suci tanam darah memegang kapak ganda dan menebas, Raja Gajah sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengangkat Suyun Faki. Berdengung. Tiba-tiba, sejumlah besar aura putih menyembur keluar dari permukaan Suyun Faki, membentuk dinding awan untuk melindungi Raja Gajah.
Iblis suci berwarna kecoklatan mengangkat kapak Xuanhua dan menebas dinding awan yang disangga oleh Raja Gajah. Ledakan. Ditemani oleh dampak yang kuat, dinding awan itu hancur oleh aura emas merah yang dibawa oleh kapak Xuanhua. Kapak jantan menerobos dinding awan pertama dan menabrak bahu kanan Raja Gajah. Tubuh Raja Gajah yang tampaknya tidak bisa dihancurkan rentan terhadap serangan di depan kapak Xuanhua. Puff. Xuanhua membuka bahu kanannya dan memotong dua tangan kanan Raja Gajah, salah satu lengan kanan yang patah masih mengguncang Suyun Faki. Apa? Dua lengan Raja Gajah yang patah terbang bersama Suyun Faki. Darah di lengan yang patah itu seperti air mancur, dan jeritan hantu dan serigala terdengar dari mulutnya. Raja Gajah terlindung yang kehilangan Suyun Faki benar-benar menjadi ikan di talenan. Raja Gajah tidak pernah bisa membayangkan bahwa situasinya akan berubah 180 derajat. Anak ini terlalu jahat, dan ada seorang pembunuh yang menakutkan. Hahaha, mati. Mati untukku. Iblis penyamak kulit berwarna coklat yang diubah Landen Sen tertawa terbahak-bahak, menikmati sensasi menyegarkan yang dibawa oleh pembunuhan itu, dia segera mengangkat kapak betina di tangan kirinya dan menebas langsung ke kepala Raja Gajah. Tidak. Raja Gajah sangat ketakutan sehingga dia sangat takut sehingga dia menjerit ngeri, teman-teman Taoisme, tolong bunuh hidupmu. Kesadaran Landen Sen saat ini hampir dikendalikan oleh kekerasan dan pembunuhan di Dimensit, di mana ia bisa mendengar Raja Gajah memohon belas kasihan. Dengan kapak di tangannya, kepala gajah terbang seperti bola, dan sejumlah besar darah ditembakkan dari kepala yang patah, menyebabkan hujan darah yang tebal di langit, bau darah yang deras membuat orang mual. Raja Gajah dengan tubuh emasnya memiliki 3 kepala, dan kepala gajah yang dipotong Landen Sen bukanlah kepala yang terhubung dengan tubuh jiwanya. Kedua kepala gajah lainnya terdistorsi dan tertegun, dan mulut mereka mengeluarkan raungan histeris, teman-teman, berhenti. Berhentilah bertempur, raja ini memohon belas kasihan. Namun, semakin Raja Gajah memohon belas kasihan, semakin bersemangat iblis bijak tan darah itu, dan tubuhnya gemetar dengan tawa menyeringai, dan kekuatan ilahinya dilepaskan sepenuhnya. Raja Gajah semakin menjerit, tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, dan gambar di belakangnya menghilang tanpa jejak. Boom, boom, boom. Iblis suci tan darah brutal itu secara berturut-turut memotong semua lengan dan paha Raja Gajah, serta kepala gajah. Dalam sekejap mata, tubuh Raja Gajah dipotong-potong, tersebar di tanah berbatu, dan organ-organ dalam dan tulang yang patah terlihat jelas. Darah sudah mengalir di bawahnya, dan cahaya keemasan merah menyala dari lukanya, dan energi destruktif yang keras menembus ke dalam organ internal dan bahkan jiwa Raja, dan tidak ada lagi kekuatan untuk melawan. Bab 3514 Elephant King Died. Seperti Raja Singa dan Tuoling selama setengah masa hidupnya, dia tidak pernah menemukan lawan yang aneh dan menakutkan. Hahaha, pergilah ke neraka. Iblis penyamak kulit berwarna coklat yang diubah Landen Sen menjadi tertawa liar, memperlakukan Raja Gajah sebagai mainan, dan masih menyerang daging Raja Gajah yang hampir hancur total. 7 lubang mulut gajah-gajah mengalir ke dalam darah, dan hanya satu nafas yang tersisa. Gajah di tengah menunjukkan kepanikan dan keputusasaan yang tak terkatakan, dan berkata dengan marah, Kamu tidak bisa membunuhku. Aku iblis gajah putih. Putra Kaisar, jika kau membunuhku, ayahku Kaisar harus. Saya belum menunggu dia selesai. Landen Sen menghabiskan kekuatan terakhir dalam tubuh iblis, mengangkat kapak Xuanhua, dan menebas kepala Raja Gajah. Ledakan. Kepala gajah terakhir Raja Gajah dicincang menjadi pasta, dan darah kental menyembur ke tanah seperti air terjun, bercampur dengan bubur otak dan kotoran lainnya, sungguh mengerikan. Raja Gajah yang menggunakan tubuh emas hukum, jiwa dan tubuh terhubung sebagai satu tubuh, setelah tubuh Raja dihancurkan, jiwa juga dihancurkan. Raja Gajah benar-benar terbunuh. Huhuhu. Membunuh Ratu Gajah, iblis suci berwarna coklat darah berlutut di tanah, terengah-engah, dan Xuan Huaxuan dengan kedua tangan menempel secara diagonal di tanah. Meskipun Beng Sui Xuan Hua sangat berat, itu tidak akan runtuh ketika dimasukkan ke tanah. Bahkan jika Beng Sui Xuan Hua menyentuh tanah, itu sebenarnya mengambang di udara. Jika pangkat Xianbao mencapai tingkat Rongling, itu akan dapat berintegrasi dengan langit dan bumi dan segalanya, tanpa dipengaruhi oleh gravitasi. Tepat pada saat ini, Lan Xianer mengatur penyembunyian dan terbang dari kejauhan. Menyaksikan tubuh Raja Gajah dipotong-potong, wajah cantik Lan Xianer menjadi pucat, dia ketakutan. Iblis pembunuh yang diubah Landen Sen terlalu brutal dan berdarah, setelah membunuh Raja Gajah, dia masih melepaskan aura pembunuh yang menghentak hati. Kakak Sen, kamu baik-baik saja. Lan Xianer dengan hati-hati datang ke sisi iblis suci tanam darah, menekan rasa takut di hatinya, dan bertanya dengan khawatir. Mengaum. Iblis penyamak darah tan meraung keras di Lan Xianer, dan keinginan yang kuat untuk membunuh melonjak di dalam hatinya. Iblis bijak tan darah yang dalam kegilaan bersinar dengan darah merah di matanya, dan dia dengan cepat meraih cakar besarnya, dengan keras strike Lan Xianer.
Lansianer terkejut, dan buru-buru mundur, menghindari cakar iblis suci tanam darah. Untungnya, kekuatan fisik Landen Sen habis, dan cakar iblis tidak membahayakan Lansianer. Lansianer berteriak, "Saudara Sen, jangan biarkan sifat jahat pada spesies iblis mengambil alih tubuhmu, cepat dan lemparkan kutukan Yisheng Zhenjun." Iblis penyamak darah-darah bergetar dan bergerak-gerak. Kesadaran Landen Sen tidak sepenuhnya dimusnahkan. Setelah mendengar Lansianer mengatakan kata-kata ini dengan linglung, dia bermeditasi dalam hatinya dengan tenang mantra-mantra kutukan Raja Sejati Yi, mengejutkan pikiran iblis bijak tan darah. Mengaum. Iblis suci berwarna kecoklatan meraung dalam kesedihan dan kemarahan, seolah berjuang dalam kesakitan. Berdengung. Setelah beberapa saat, tubuh suci sandal darah suci itu dibor dengan untaian rune biru, berlama-lama di sekitar tubuh seperti angin puyuh. Saat semakin banyak rune biru menyembur keluar dari daging, tubuh Blood Tan Sein Demon secara bertahap menghilang dan berubah menjadi sepotong besar energi iblis berdarah. Energi iblis yang menakjubkan itu seperti embusan angin, berkumpul menjadi tornado. Huhuhu. Tornado berwarna darah bertiup lebih kecil dan akhirnya berubah menjadi bentuk manusia Landen Sen melayang turun dari lubang angin tornado. Lansianer berubah menjadi cahaya putih dan bergegas maju untuk menangkap Landen Sen yang jatuh. Kulit Landen Sen mengerut dan tubuhnya menyusut, hampir seperti mayat yang telah kehabisan darah. Hanya kulit dan tulang yang tersisa, dan penampilannya sangat mengerikan. Alasan utama adalah bahwa basis kultivasi Landen Sen terlalu lemah, dan dia secara paksa menggunakan kekuatan supernatural yang sombong dari tubuh yang berlumuran darah, yang hampir kehabisan darah dan vitalitas dalam tubuhnya, dan jiwa juga dalam keadaan yang sangat lemah. Kakak Sen, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Air mata Lansianer seperti hujan, dan lengan yang memeluk Landen Sen tidak bisa berhenti bergetar. Ki dan darah Landen Sen mengering, dan semua meridian, tulang, dan organ semuanya hancur, hanya untaian kecil cahaya langit yang mengkilap melindungi jantungnya, menggantung jejak terakhir kehidupan. Lansianer merasa bahwa Landen Sen sudah membakar lampunya, dan fungsi tubuhnya benar-benar hilang, dan dia tidak lagi berbeda dengan orang mati yang hidup. Tempat ini seharusnya tidak tinggal untuk waktu yang lama, cepat. Cepat. Mata hampa Landen Sen masih dipenuhi darah, katanya dengan suara serak dengan nafas terakhirnya. Itu benar. Buah Pan Peach. Saudaraku Sen, cepat ambil buah Pan Peach. Vitalitasmu benar-benar tidak mencukupi sekarang, dan buah Pan Peach dapat menyelamatkan hidupmu. Seru Lansianer dengan penuh semangat. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di mata kosong Landen Sen. Dia kehabisan kekuatan terakhirnya dan mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanannya. Setelah melakukan ini, Landen Sen pingsan karena kelelahan. Pada saat Landen Sen pingsan, vitalitas terakhirnya hampir musnah. Lansianer buru-buru membuka kotak batu giok, dan persik datar setengah matang di kotak itu memancarkan vitalitas dan energi bersih yang luar biasa, hanya napas dalam-dalam dari aroma buah memberi rasa segar, seolah-olah itu akan hanyut. Landen Sen pingsan, tidak bisa menelan buah persik datar sendiri. Pada saat ini, Lansianer tidak menghindari kecurigaan, dia langsung menggigit daging buah persik datar, dari mulut ke mulut, memberi makan Landen Sen sedikit demi sedikit. Buah persik pipih setengah matang ini penuh vitalitas. Setelah bubur memasuki mulut Landen Sen, ia memancarkan energi vitalitas agung, berguling ke arah tubuh dan anggota tubuhnya. Awalnya, Landen Sen hanya memiliki napas terakhirnya, tetapi setelah mayat tiba-tiba menuangkan energi murni yang dibawa oleh buah persik datar, auranya tampaknya secara bertahap naik dan menguat. Melihat bahwa tampaknya ada permainan, Lansianer terus memberi makan buah persik datar Landen Sen. Setelah Landen Sen secara pasif menelan daging buah persik datar, sejumlah besar energi putih melonjak dalam dagingnya, dan energi putih ini dengan cepat menembus daging, tulang, meridian, darah, dan bahkan jiwa. Untungnya, energi buah persik datar sangat murni dan tidak mengandung kotoran, dan energinya cukup ringan dan tidak akan membahayakan tubuh. Tubuh Landen Sen diambang kehancuran terus-menerus dilembabkan oleh energi besar yang terkandung dalam buah persik datar, cahaya berkilauan di kulit dan daging kering, darah berangsur-angsur tumbuh, dan vitalitas jelas ditambah. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, tubuh fisik Landen Sen yang keriput kembali ke keadaan normalnya, meskipun ia masih dipenuhi dengan luka-luka, auranya jauh lebih penuh dari sebelumnya, dan itu terus menguat. Vena jantung Landen Sen meregenerasi cahaya langit yang mengkilap, tulang yang patah, meridian, dan bahkan organ memperbaiki dengan kecepatan lambat. Melihat Landen Sen keluar dari bahaya, Lansianer akhirnya menghela nafas lega, dan segera mengambil Landen Sen dan terbang menuju perbatasan Xinyu Hezu. Selama penerbangan, Lansianer tidak lupa untuk terus memberi makan Landen Sen persik rata yang tersisa. Setelah buah persik datar digigit, energi dalam buah akan terus hilang, dan itu adalah limbah untuk tidak memakannya. Melihat bahwa Landen Sen menelan buah persik datar tanpa efek samping, dan tubuh fisik pulih ke arah yang baik, Lansianer hanya memasukkan semua bubur persik datar yang tersisa ke dalam perut Landen Sen. Bab 3515 What a Disaster.
kamp perbatasan timur Situoling. Tiger Pionir telah mengirim orang kembali ke semua perbaikan iblis yang memasuki Laut Batu Merah untuk menambang batu giok darah, dan memeriksa mereka satu persatu, tetapi tidak menemukan mata-mata lainnya. Setelah menunggu lama, dan melihat Raja Gajah kembali, Tiger Xianfeng agak gelisah. Meskipun dia tidak berpikir bahwa master seperti Raja Siang akan mengalami masalah, untuk berjaga-jaga, Tiger Xianfeng secara pribadi memimpin 100 pembudidaya abadi untuk mengejar Raja Siang. Pada akhirnya, Tiger Pionir menemukan formasi besar yang tersembunyi di persimpangan perbatasan antara Situoling dan Xinyu Hezu, yang cukup misterius. Setelah banyak upaya untuk mematahkan formasi penyembunyian, Tiger Xianfeng dan sekelompok biksu pribumi menemukan jenazah Raja Gajah di bawah gunung tandus. Gajah putih 6 gigi besar itu hampir dipotong-potong, meninggalkan mayat di tempat kejadian. Seperti tubuh raja dipotong menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar tulang dan organ yang patah terkena udara. Adegan itu menakutkan dan menakutkan. Gajah. Raja Gajah. Mayat ini milik Raja Gajah. Semua beku yang menyaksikan ini semua tercengang. Ini sudah berakhir. Tiger Xianfeng duduk di tanah dengan syok seperti badai, wajahnya sangat pucat, dan ekspresinya tampak seperti ayah yang mati. Raja Gajah adalah Raja Iblis 10 besar di Situoling, dan akan dibunuh oleh mata-mata yang tidak dikenal. Tidak masalah siapa yang terbunuh, tetapi Raja meninggal. Mengetahui bahwa Raja Gajah adalah satu-satunya putra Raja Gajah Putih, perintis harimau sulit membayangkan betapa marahnya Raja Gajah Putih. Jantung Tiger Xianfeng merosot ke bawah, pusing untuk sementara waktu, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Harimau. Pelopor harimau, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang penggarap iblis di tengah-tengah bumi abadi dengan ngeri. Ekspresi Tiger Xianfeng sangat buruk, dan ia segera memberi nama 10 penggarap setan Dixian, mengertakkan gigi mereka dan berkata, Anda dan 10 orang lainnya dengan cepat menyampaikan berita tentang pembunuhan Raja Gajah kepada Singa Tuodong dan mengumpulkan tentara perbatasan. Para biksu lainnya, ikuti Xianfeng ini. Lacak yang lolos mengintai. Iya. Setan menjawab serempak. Tiger Xianfeng mengambil 90 pembudidaya pribumi dan mengejarnya ke arah Hezu, Xinyu. Pembunuhan Raja Gajah adalah bencana besar. Bahkan jika perintis macan tidak mau masuk ke pasukan Hezu di Xinyu, dia harus berusaha untuk memburu mata-mata, jika tidak Raja Iblis Gajah Putih akan dimintai pertanggungjawaban, dan dia akan kehilangan nyawanya. Lan Xianer membawa Landen Sen ke timur, dan dalam satu batang dupa, dia bisa mencapai perbatasan barat Xinyu Hezu. Perlu disebutkan bahwa perbatasan barat Xinyu Hezu berada di bawah yurisdiksi Kaisar Setan Jade Raksasa dan dijaga ketat. Ribuan mil di sebelah tenggara perbatasan barat adalah Istana Raksa. Istana Raksa adalah yang terlemah di antara 7 kekuatan utama di Xinyu Hezu, sehingga memainkan peran sebagai penjaga. Meskipun perbatasan antara Situoling dan Xinyu Hezu sering memiliki gesekan, sebagian besar dari mereka hanyalah perkelahian kecil di wilayah yang disengketakan, dan tidak akan ada pertempuran besar yang nyata. Bahkan jika ada pertempuran besar, 6 kaisar iblis lainnya selain Jade Raksa pasti tidak akan duduk dan menonton, sehingga situasi di Istana Raksa masih aman. Lan Xianer memasukkan pitch datar setengah matang ke perut Landen Sen. Vitalitas Landen Sen sendiri hampir sepenuhnya pulih, dan lukanya stabil. Energi luar biasa pada buah persik datar bahkan meningkatkan basis kultivasi Landen Sen, tetapi laju pertumbuhannya terbatas. Landen Sen masih mempertahankan basis kultivasi Dixian akhir, hanya untuk meningkat dari tahap awal ke pertengahan periode selanjutnya. Bagaimanapun, sebagian besar energi buah persik datar ini digunakan untuk mengembalikan vitalitas tubuh fisik, dan itu akan sangat bagus untuk dapat menyelamatkan hidup Landen Sen. Meskipun napas Landen Sen tetap stabil, karena kerusakan internal yang parah dan roh yang lemah, dia tidak bisa mendapatkan kembali kesadaran untuk sementara waktu. Lan Xianer membawa Landen Sen ke perbatasan barat Hezu, Xinyu, dan dihentikan oleh tukang reparasi setan dari patroli perbatasan. Para biarawan yang berpatroli di perbatasan barat Xinyu Hezu semuanya adalah iblis perempuan, semuanya mengenakan baju perang, heroik dan panas. Kepala Kapten Patroli Pribumi yang cukup awal, melihat Lan Xianer melepaskan tekanan spiritual dari puncak pribumi, dia berkata dengan sopan, rekan Tao ini, silakan tinggal, 7 Raja Iblis mendapat perintah, Bruder Situoling tidak ada setengah langkah menuju Xinyu Hezu. Gadis itu disalahpahami. Kita bukan biksu Situoling. Seperti yang bisa kau lihat, gadis kecil itu berasal dari ras roh kayu, dan rekan Taoisku adalah ras manusia. Identitas rasku menunjukkan bahwa sama sekali tidak mungkin menjadi biksu Situoling. Lan Xianer dengan cepat menjelaskan. Seperti yang diketahui semua orang, Situoling sangat xenofobia dan tidak akan menerima biksu asing. Apa yang dikatakan Lan Xianer juga benar. Sang Taois adalah klan roh kayu. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menunggumu memasuki Xinyu Hezu. Hanya saja, biksu manusia yang terluka ini tidak mudah untuk dilepaskan. Kapten Patroli melirik Landen Sen, yang pingsan di lengan Lan Xianer, dan mengerutkan kening.
Meskipun Xiniu Hezu tidak menjijikkan dari umat manusia seperti si Tuoling, umat manusia masih merupakan keberadaan yang dihina. Gadis kecil itu datang ke Hezu, Xiniu, yang menemukan obat untuk pasangan Taoisku. Jika gadis itu melepaskannya, gadis kecil itu akan berterima kasih. Lan Xianer memasang ekspresi menyedihkan, mengeluarkan tas penyimpanan berisi puluhan juta batu roh peri tingkat rendah dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Kapten Patroli. Kapten Patroli mengambil tas penyimpanan yang dilemparkan oleh Lan Xianer dan melirik sekilas, merasa cukup puas, dan dia tersenyum dan berkata, "Yah, kali ini pengecualian. Lain kali Anda tidak bisa masuk singa sesuka hati. Itu adalah tempat yang menjijikkan seperti Tuoling. Ini bukan saatnya perang, karena manfaat telah diterima dan lawannya bukan biksu si Tuoling." Para biksu yang berpatroli ini menutup mata. Terima kasih. Lan Xianer mengucapkan terima kasih berulang kali, dan kemudian membawa Lenden Sen di punggungnya ke batas Hezu di Xiniu. Setelah melewati kamp perbatasan di Hezu, Xiniu, Lenden Sen tiba-tiba terbangun, mata merahnya perlahan-lahan terbuka, dan seluruh tubuhnya melepaskan kejahatan manik, yang membuat orang-orang menyeramkan. Lan Xianer merasakan roh jahat dilepaskan oleh tubuh Lenden Sen, wajahnya yang cantik berubah pucat. "Kakak Sen, ada apa denganmu?" "Aku. Baiklah." Lenden Sen mencoba yang terbaik untuk menjernihkan kepalanya, dan mencoba yang terbaik untuk menahan kekerasan di dadanya. Rohnya masih lemah, dan masih ada aura sengit dari benih ajaib. Meskipun Lenden Sen hampir tidak bisa menekan roh jahat masih mempengaruhi pikirannya. Efek samping dari transformasi paksa menjadi iblis bijak berkulit coklat sebelum terlalu besar. Meskipun Lenden Sen mengandalkan buah persik datar untuk menyelamatkan hidupnya, sifat jahat benih iblis itu sangat terstimulasi, dan ada masalah yang tak ada habisnya. Lenden Sen mencoba yang terbaik untuk menjaga dirinya tetap tenang, terengah-engah dan bertanya, "Gadis Xianer, di mana kita?" "Di mana kita?" "Saudaraku Sen, kita sudah tiba di Hezu, Xiniu." Lan Xianer menjawab dengan tergesa-gesa. Lenden Sen secara paksa bersorak, dan mengatakan setiap kata, "Gadis Xianer, mari kita tidak terburu-buru untuk hidup Anda dengan cepat membawa saya ke tempat yang tenang. Ini baik." Lan Xianer tidak bertanya mengapa, dan setelah merespons, dia terbang ke Gunung Tandus di dekatnya dengan Lenden Sen di punggungnya, dan membuka sebuah gua di bawah Gunung Tandus sesuka hati. Memasuki gua, Lan Xianer meletakkan tempat tidur batu giok dan memeluk Lenden Sen di tempat tidur batu giok. Lenden Sen mencoba yang terbaik untuk meluruskan, duduk di ranjang batu giok, dan dengan cepat mengeluarkan pembakar dupa dari cincin penyimpanan.